terjadinya reaksi itu apa saja ya? Ya, silakan. Biasanya itu adanya tumbukan antar partikel. Adanya tumbukan antar partikel. Oke, apakah setiap tumbukan itu akan menghasilkan suatu reaksi? Ya, silakan Ataya. Tidak Bu, karena dibutuhkan yang tepat dan yang cukup untuk melakukan tumbukan yang benar. Oke, baik. Jadi tidak semua tumbukan ya dapat menghasilkan sebuah reaksi, yaitu tumbukan yang efektif. Yang efektif itu apa? Yang tepat sasaran dan juga energinya cukup. Baik, hari ini kita akan melanjutkan. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang lihat gambar di depan. Ada dua gambar. Yang pertama itu gambar apa ya? Karat. Dan yang kedua gambar kembang api. Nah, kedua-duanya itu merupakan salah satu reaksi kimia. Nah, perkaratan juga termasuk reaksi kimia. Perkaratan itu apakah cepat terjadi ataukah dalam waktu beberapa lama? Membutuhkan waktu. Berapa lama? Iya, membutuhkan waktu beberapa lama. Tujuan pembelajaran hari ini. Oke, teknik penilaiannya. Jadi ada 3 aspek yang akan dinilai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mulai dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Soal pretestnya ada di mana? Nanti kalian bisa akses melalui barcode yang ada di depan. Kita mengorientasi masalah terlebih dahulu. Kalian sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Di situ ada wacana. Nah, ada wacana tentang pencernaan atau tentang makanan. Nah, coba dibaca terlebih dahulu. Lalu kalian cari permasalahan apa sih yang muncul dari wacana tersebut? Permasalahan apa yang muncul? Masalahnya bagaimana kondisi pencernaan jika makanan tidak dikunyah terlebih dahulu? Saya Lesti, perwakilan dari kelompok 1. Jadi masalah yang ditemukan itu sama apa yang tadi disebutnya, mengapa makanan harus dikunyah dulu sebelum itu. Baik, kegiatan berikutnya adalah kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Terus, nah kalian juga sudah ada LKPD dan juga ada link untuk mengakses modul dan juga artikel. Terus nanti kalian akan mencari informasi dan juga menggali informasi dari modul, buku paket, dan juga sumber belajar lainnya ya. Jadi kalian boleh menggunakan internet untuk mencari sumber informasi yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD. Dan yang terakhir waktu diskusinya adalah 30 menit. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Kelompok 1 sampai kelompok 5. Terus nomornya ya. Yang pertama adalah permukaan dari video di atas, itu informasi yang kalian dapat. Pertama 13, terus gelas pertama itu isinya adalah bongkahan batu kapur. Gelas yang kedua ada kepingan batu kapur, yang ketiga ada serbuk batu kapur. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Pastinya pelajaran kali ini tuh lumayan menyenangkan dan juga karena diberikan lembar kerja dan juga VR code dari video-video, jadi kita tuh mudah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga. Sebelumnya juga ada kayak sebelum menguji atau kita sudah memahami apa belum. Terus karena diberikan LK dan juga video, jadi kita lebih memahami lebih dalam lagi tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, terima kasih Indah atas penyampaiannya. Nah, kira-kira hari ini di emot icon yang mana nih? 1, 2, atau 3? 3. Oke, terima kasih. Berikutnya Ibu akan menyampaikan penguatan ya. Tadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi: suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan juga katalis. Nah, kalian juga tadi sudah menggambarkan ya secara submikroskopis, makroskopis, dan juga
kalian ya tentang empat faktor tadi. Silakan, Feris. Ya, jadi bulan hari ini kita telah belajar soal faktor-faktor apa laju reaksi itu lebih cepat gitu ya. Yang pertama ada suhu yang kedua ada luas permukaan, ketiga ada apa tuh namanya konsentrasi, sama yang terakhir itu ada katalis. Oke, terima kasih Feris. Beri tepuk tangan untuk Feris. Baik, karena waktu pembelajaran sudah habis, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi di hari Senin ya, masih dengan kegiatan yang sama ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan juga semuanya senang ya dalam untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPA 1? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan juga masih bersemangat di akhir pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Indah untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dengan berdoa dan juga membaca ayat suci Al-Quran kita diberikan keberkahan ya untuk hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba sekarang perhatikan di sekitar kalian apakah ada sampah ataukah ada sesuatu yang kotor. Silakan tolong diambil sampahnya kalau ada sampah lalu dibuang pada tempatnya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Banyak. Seva. Ada siapa saja? Seva. Seva. Dapat WM. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan apa? Apa aktivitas pembelajaran kita minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya? Faktor yang bercepat laju reaksi. Faktor apa? Bercepat laju reaksi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Expo 3. Reaksi pembentukan gas belerang trioksida dilakukan pada suhu sekitar 450 derajat Celcius dengan tekanan 2 sampai 3 bar dan menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian dapat menjelaskan tentang pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu teknik penilaiannya ada penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti hari ini, yaitu kalian menyajikan hasil presentasi atau hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan pada kegiatan ini. Sudah siap semua? Sudah? Jadi kelas 3 itu ada 3 kelas yang berisikan konsentrasi. Jadi pada kelas pertama itu ada konsentrasi itu 5 molar. Waktu yang didapat itu 9 menit 27 detik. Kalau yang kelas kedua itu pakainya konsentrasinya 1 molar. Ya, di sini hasil pengamatan kita tentang peristiwa tadi itu dan gambarkan dalam bentuk makroskopis, mikroskopis, dan ini yang makroskopis itu kami menggambar kejelasannya yang di dalamnya ada banyak partikel. Jadi kalau di zoom masuk itu partikelnya saking banyaknya itu kira lebih banyak itu bukan yang efektif dan simbolnya adalah pemakaian. Ini ada pertanyaan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, yang ngebedain antara larutan dengan konsentrasi tinggi dengan larutan dengan konsentrasi rendah dalam laju reaksi itu apa ya? Bisa dijelaskan? Jadi konsentrasi yang tinggi memiliki jumlah partikel yang lebih banyak pula. Jadi sehingga itu mendapatkan peluang lebih banyak juga tumbukan. Tumbukannya seperti apa? Tumbukannya? Tumbukannya apa? Tumbukan apa? Efek.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan berikutnya adalah evaluasi. Nah, di belakang itu ada lembar evaluasi ya. Berikutnya adalah refleksi. Hari ini siapa yang menyampaikan refleksi? Saya Bu akan memberikan refleksi pada pembelajaran siang hari ini. Pada pembelajaran kimia siang hari ini, kita bersama-sama mempresentasikan hasil kinerja kita selama di kelompoknya masing-masing melalui laptopnya atau apa sih namanya PPT masing-masing. Nah, untuk emojinya ini yang paling kanan kayaknya. Refleksinya ya, belajar hari ini. Berarti menyenangkan hari ini. Ya, menyenangkan Bu. Suatu benda, maka luas permukaannya akan semakin besar. Seperti contohnya pada tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 5, yaitu pada bentuk serbuk itu lebih besar ya. Luas permukaannya sehingga laju reaksinya mudah tercapai. Oke, silakan. Saya awal akan menyampaikan tujuannya. Jadi tadi kita sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada suhu, luas permukaan, katalis dan juga konsentrasi. Kemudian juga kita sudah mencari tahu gambaran secara makroskopis, submikroskopis dan simbolis. Oke, terima kasih Aul, tepuk tangan untuk Aul. Oke, gue akan menyampaikan informasi untuk di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan mereview ya apa yang sudah kita pelajari sebelum nanti kita akan melakukan penilaian harian. Tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Semoga pembelajaran ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin, amin ya Terima Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.